Halo guys, saya Bowo. Selamat datang kembali di Wibowo FA Channel. Please subscribe. Hari ini kita akan kembali ngobrolin buku, bukan sekedar review buku. Semoga dengan video ini Sobat Berbagi dan saya sendiri, kita semua bisa menemukan hal-hal baik untuk merubah kebiasaan buruk kita menjadi semakin baik dan produktif. The Power of Habit. Dahsyatnya kebiasaan, karya Charles Duhigg. Charles Duhigg sendiri adalah seorang reporter investigasi di New York Times. Kemudian buku ini yang saya miliki adalah versi terjemahan ke bahasa Indonesia, di mana untuk hak penerjemahan di Indonesia itu dimiliki oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Kemudian kita sedikit lihat ke fisiknya ya. Untuk buku ini, bagian dalamnya menggunakan book paper. Kemudian untuk covernya saya suka dipilihnya warna kuning, di mana warna kuning ini menjadi simbol suatu situasi kedamaian dan keceriaan. Kemudian di bagian cover, saya suka melihat ilustrasi gambarnya. Yang saya tangkap dari ilustrasi gambar di cover ini adalah dua di atas menggambarkan orang yang terjerembab atau terperangkap di dalam kebiasaan sehingga membuat dia stres. Kebiasaan-kebiasaan buruknya merugikan dia. Sedangkan orang yang di bawah ini adalah orang-orang yang berhasil mengendalikan, memahami situasi dan kebiasaannya sehingga dia happy dengan kebiasaan yang dia lakukan. Kemudian yuk kita masuk ke isinya ya. Buku ini terdiri dari 370 halaman, di mana dibagi menjadi 3 bagian utama. Di bagian pertama dibicarakan dan dibahas mengenai kebiasaan perorangan, dan di bagian kedua dibahas mengenai kebiasaan organisasi. Kemudian di bagian ketiga dibahas mengenai kebiasaan komunitas. Setelah membaca buku ini, saya menjadi tersadarkan bahwa sesungguhnya keseharian kita, segala macam urutan aktivitas kita di dalam sehari-hari kita, itu merupakan kumpulan dari banyak kebiasaan. Baik individu, komunitas, organisasi, itu semuanya memiliki kebiasaan. Namun sayangnya tidak semua bagian dari organisasi atau komunitas atau individu itu menyadari bahwa mereka melakukan itu sebagai suatu kebiasaan sehingga mereka terbawa. Akhirnya seperti ilustrasi gambar yang di atas, mereka hanya berada di dalam lingkaran rutinitas tanpa memahami apa yang sedang dia lakukan dan apa tujuan yang dia capai. Kemudian di buku ini dijelaskan bahwa aktivitas kita, rutinitas, kebiasaan kita itu terdiri dari sebuah lingkar kebiasaan. Di lingkar kebiasaan itu ada 3 titik pokoknya. Yang pertama adalah tanda, di mana tanda ini adalah suatu kondisi, waktu, tempat yang memicu kebiasaan atau rutinitas itu terjadi. Yang kedua adalah rutinitas. Rutinitas adalah aktivitas yang dilakukan ketika tanda-tanda itu muncul. Kemudian yang terakhir adalah ganjaran. Ganjaran adalah baik perasaan maupun reward ataupun semacamnya yang diperoleh ketika dia selesai melakukan rutinitasnya. Jadi ini adalah lingkaran yang terus berulang. Di buku ini dimuat beberapa cerita, baik individu, komunitas, hingga organisasi yang menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru sehingga membuahkan hasil yang lebih optimal. Kesuksesan di dalam kehidupan pribadi atau kesuksesan di dalam organisasi yang dipimpin hingga kesuksesan di dalam komunitas. Hanya dengan merubah kebiasaan yang lama dan menyusun kebiasaan baru. Itulah kekuatan dari kebiasaan. Sepertinya sederhana, hanya merubah sedikit kebiasaan namun impact atau dampaknya luar biasa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Di dalam buku ini juga dijelaskan setidaknya ada 4 langkah yang bisa Sobat Berbagi dan saya sendiri ikuti untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, atau bisa dikatakan men-setting ulang kebiasaan kita. Langkah yang pertama adalah identifikasi rutinitas. Dengan mengidentifikasi segala macam rutinitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga malam hari mau tidur lagi, kita bisa mengetahui apa saja kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Mulai dari kebiasaan bangun tidur, kebiasaan di siang hari, sore hari, malam hari. Kemudian setelah kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan kita di dalam keseharian kita kelompokkan mana yang masuk ke dalam kategori kebiasaan baik dan produktif, dan sebaliknya mana yang masuk kebiasaan buruk yang merugikan kita, merugikan kesehatan kita, keuangan kita, atau psikologis kita. Maka kita masuk ke langkah yang kedua. Kita fokus pada kebiasaan-kebiasaan buruk itu
dan mencoba mencari tanda yang terjadi setiap kali kebiasaan buruk itu kita. Tanda di sini adalah suatu kondisi, situasi, ataupun waktu yang memicu kebiasaan itu atau rutinitas itu kita lakukan. Di buku ini diberikan contoh bahwa penulis mempunyai kebiasaan bahwa setiap jam 3 sore dia selalu pergi ke kantin, beranjak dari meja kerjanya, berjalan ke arah kantin untuk membeli dan makan kudapan dan minum kopi. Kemudian penulis merasa tidak sehat, terlalu banyak gula yang dia konsumsi dalam sehari-harinya, sehingga dia mencoba mengidentifikasi tanda-tandanya. Kemudian dari percobaan dan riset ini, tarik kesimpulan bahwa si penulis hanya butuh mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya sejenak. Setiap jam 3 sore mungkin itulah saat-saat lelah bagi dia, sehingga harus mengalihkan perhatiannya sejenak. Kemudian setelah kita mengetahui tanda yang memicu suatu aktivitas, kebiasaan, dan rutinitas itu dilakukan, langkah yang ketiga adalah mencoba-coba ganjaran. Pada prinsipnya setiap orang individu itu mencari kesenangan, memuaskan diri dan keinginannya. Kemudian di langkah yang ketiga ini, dirubahlah aktivitasnya sehingga memperoleh ganjaran yang sama. Misalnya si penulis, di awal selalu datang ke kantin, makan kudapan dan minum kopi. Dia merubah aktivitas makan kudapan dan minum kopi itu dengan hanya jalan-jalan ke taman. Terus dia ternyata menemukan perasaan yang sama, cukup bahagia, cukup puas, kembali bersemangat untuk bekerja kembali. Kemudian di hari berikutnya dia mencoba untuk hanya sekedar berkunjung ke meja kerja temannya, ngobrol ya 5-10 menit, ternyata itu juga memuaskan perasaannya. Sehingga dari percobaan-percobaan ini si penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya dia hanya butuh pengalihan perhatian di setiap jam 3 sore. Yang terakhir adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah susun rencana. Setelah mengetahui tanda-tandanya dan mencoba-coba ganjaran tadi, penulis akhirnya dia membuat suatu jadwal. Setiap jam 3 dia harus pergi ke meja kerja temannya, ke ruangan yang lain, hanya untuk sekedar ngobrol 5-10 menit. Dari semua yang diupayakan ini, ternyata penulis berhasil mengurangi konsumsi gula karena menghilangkan kebiasaan pergi ke kantin makan kudapan dan minum kopi, dan menggantikannya setiap jam 3 sore hanya beranjak pergi ke meja kerja temannya, ngobrol 5-10 menit, kemudian kembali bekerja dan tetap produktif di dalam pekerjaannya. Yang terpenting adalah sobat berbagi dan saya sendiri mempunyai komitmen dan kesadaran untuk mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan kita, menyadari lingkar kebiasaan kita, dan mencoba mengelompokkan kemudian mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dengan 4 langkah tadi, identifikasi rutinitas, kenali tanda-tandanya, coba-coba dengan ganjaran yang baru yang lebih baik, dampaknya ke diri kita, baik fisik maupun psikis kita, kemudian kita susun rencana. Setelah itu semua dilakukan, maka kita butuh komitmen dan persistensi di dalam melakukan rencana dan kebiasaan yang baru itu. Perlu dipahami bahwa setiap kebiasaan itu dapat diubah, sehingga ada baiknya kita selalu menyadari kebiasaan dan apa saja yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan kalau tips dari saya, setiap malam kita melakukan introspeksi diri. Apa saja yang saya lakukan di sepanjang hari ini? Adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang kembali terulang? Atau mungkin kebiasaan baru yang ternyata merupakan kebiasaan buruk? Atau mungkin kebiasaan baik yang sudah kita tinggalkan? Baik, itu saja ngobrolin buku kali ini. Semoga kita semua, sobat berbagi dan saya, mampu menyadari kebiasaan-kebiasaan dan membangun kebiasaan baik dan positif yang baru untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian jika sobat berbagi merasa ada hal yang bermanfaat dalam video ini, suka dengan video ini, please klik tombol like. Dan bila ada kritik, saran, masukan, atau ketidaksepakatan dengan apa yang saya sampaikan, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada hal yang bermanfaat kiranya baik untuk dibagikan, tolong dibagikan karena prinsipnya adalah sharing is loving. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap konsisten membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Salam berbagi. Thank you, bye-bye. Untuk menyusun kebiasaan baru, biasanya saya menuliskan jadwal selama 24 jam di dalam HP atau post-it, dan menjadikan itu acuan untuk menjalani aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Semoga bermanfaat.